Tuan Song dan Chun Sam dicegat oleh Tuan Byon dan anak buahnya supaya Tuan Song tidak bisa mengumumkan kedatangannya sebagai agen rahasia kerajaan. Walau Tuan Song sudah memperlihatkan rencananya, ia tetap dikepung oleh anak buah Tuan Byon sehingga Tuan Song memberikan rencananya kepada Chun Sam dan menyuruhnya agar berlari ke kantor polisi. Sayangnya, ketika Tuan Song sibuk bertarung, Chun Sam tertangkap oleh mereka dan menyebabkan rencananya terjatuh. Sementara itu, Tuan Song berhasil menyandra anak buah Tuan Byon. Namun, bukannya menyelamatkannya, Tuan Byon malah menyuruh Tuan Song untuk membunuh anak buahnya yang tentu saja membuat pria itu merasa kecewa kepada Tuan Byon. Lalu, karena Chun Sam hendak dibunuh oleh mereka, Tuan Song pun tak punya pilihan lain selain menyerah dan dibawa ke kantor provinsi. Adegan berlanjut ke Ibom dan teman-temannya yang berhasil masuk ke kantor provinsi dengan membawa senjata setelah berhasil mengelabui para petugas. Sementara itu, Yongsin yang kebetulan mendengar beberapa pria membahas tentang pria pandai besi terlihat mencuri suratnya dan membaca surat itu bersama Tuan Choi. 오늘 밤입니다. Mereka kemudian mengetahui bahwa Ibom dan teman-temannya akan melakukan pemberontakan dan membunuh gubernur. Lalu setelah dibujuk oleh Yongsin, akhirnya Tuan Choi memutuskan untuk kembali membantu agen rahasia. Tuan Song dan Chun Sam yang ditangkap oleh Tuan Byon kini berada di kantor provinsi. Di sana, Tuan Byon menghadirkan Sun E yang berada dalam kondisi babak belur. Saat itu, Tuan Song diberitahu oleh Tuan Byon bahwa Sun E adalah penganut Katolik yang melarikan diri dengan bantuan Ibom. Tuan Song akhirnya baru menyadari bahwa Ibom bukan merebut Sun E darinya, melainkan melindungi dan menyelamatkan Sun E dari Tuan Byon. 걱정 마십시오. Lalu setelah Tuan Byon memerintahkan agar Tuan Song dan teman-temannya dimasukkan ke dalam penjara, anak buahnya terlihat meminta maaf tentang kejadian tadi, akan tetapi Tuan Byon malah menghinanya. Tak hanya Tuan Byon, si asisten juga merendahkannya sehingga membuatnya semakin kecewa. Esok harinya, Tuan Byon pergi menemui Tuan Kim untuk melaporkan bahwa ia telah berhasil menangkap Sun E dan agen rahasia. Tuan Kim terlihat memberikan sebuah surat kepada Tuan Byon yang berisi bahwa agen rahasia telah berkolusi dengan para perampok. Tuan Kim memerintahkan Tuan Byon agar segera mengirim surat itu ke Hanyang. Di sisi lain, anak buah Tuan Byon akhirnya berkhianat dan memutuskan untuk berpihak kepada agen rahasia. Ia melepaskan Tuan Song dan teman-temannya serta mengembalikan rencana Tuan Song yang telah ia ambil dari ruangan Tuan Byon. Scene lalu memperlihatkan Ibom dan teman-temannya yang merasa senang dan terharu karena ternyata banyak sekali orang yang akan membantunya melakukan pemberontakan. Sementara itu, Tuan Byon dan Tuan Kim mendapati agen rahasia kerajaan dan rencananya telah hilang. 무슨 일이냐? Malam harinya, Ibom dan anak buahnya menyerang kantor provinsi. Akan tetapi, Ibom malah masuk ke dalam jebakan Tuan Kim yang sengaja dibuat untuk melumpuhkan agen rahasia. Sementara itu, esok harinya Tuan Choi dan Yongsin menemui Tuan Song yang sudah bersiap mengumumkan kedatangannya. Di sana, Yongsin memberitahu Tuan Song tentang pemberontakan itu dan meminta Tuan Song pergi ke pasar budak untuk membebaskan para budak. Lalu, ketika para budak hendak dibunuh atas perintah Tuan Byon, rombongan agen rahasia datang tepat waktu. Tuan Song mengumumkan kedatangannya dan menangkap para penjaga. Setelah menyerahkan mereka kepada Yongsin dan Tuan Choi, Tuan Song dan Chun Sam pergi membawa para polisi menuju kantor provinsi. Akan tetapi, ketika mereka masuk ke dalam kantor provinsi, Tuan Song mendapati Ibom terluka dan anak buahnya dalam posisi diikat.
Lalu tiba-tiba Tuan Song dan para polisi dikepung oleh para penjaga. Saat itu Tuan Byon menuduh agen kerajaan telah berkolusi dengan perampok dan berkata siapa saja yang membantu mereka akan dihukum olehnya. Selain itu, jika Tuan Song ingin membuktikan dirinya tidak berkolusi dengan perampok, Tuan Kim menyuruh Tuan Song untuk memenggal Ibom. Walaupun Ibom menyuruh kakaknya untuk membunuhnya, akan tetapi Tuan Song tidak melakukannya. Lalu ketika mereka hendak ditangkap, untungnya Tuan Choi dan Yongsin datang bersama si pemilik pasar budak. Di sana, si pemilik bersaksi bahwa semua budak berasal dari kantor provinsi, sehingga setelah mendengar fakta itu, Tuan Song berhasil membuat para penjaga berpihak kepadanya. Mereka meletakkan senjatanya, menangkap Tuan Kim dan Tuan Byon yang akan dibawa ke Hanyang untuk diadili. Sayangnya, ketika Tuan Kim hendak membunuh Tuan Song, Ibom menghentikannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ibom yang tertusuk tidak bisa bertahan. Ia tewas dalam pelukan kakaknya yang sangat menyayanginya. Kemudian Tuan Song yang berusaha tegar memerintahkan teman-teman Ibom agar membawa jasad Ibom untuk dimakamkan. Ia juga membebaskan dan mengembalikan status para budak. Sedangkan Tuan Kim, gubernur, dan para pengikutnya akan menerima hukuman yang setimpal. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Hanyang. Dalam perjalanan, Sun E menunggu Tuan Song dan ternyata Ibom juga masih hidup. Rupanya saat itu Tuan Song menyuruh Ibom agar berpura-pura tewas supaya mereka berdua bisa selamat. Setelah memastikan adiknya baik-baik saja, mereka pun saling mengucap kata perpisahan dan berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali. Scene lalu memperlihatkan Tuan Song yang sudah berada di istana. Karena Tuan Song telah berhasil menyelesaikan misinya dan Ibom dianggap sudah tewas, raja pun tidak akan menghukum pengikut Ibom. Sementara itu, Tuan Byon diasingkan dan Tuan Kim dijatuhi hukuman eksekusi. Di sisi lain, kisah cinta Tuan Song dan Yongsin pun berlanjut. Kini mereka terlihat sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Tuan Song berniat memberikan surat pengunduran dirinya kepada Tuan Jang. Akan tetapi, Raja memanggil Tuan Song karena ada laporan tentang Tuan Song yang meminta suap. Padahal Tuan Song tidak pernah keluar Hanyang. Rupanya hal itu adalah ulah para penjahat yang menirukan agen rahasia. Kemudian karena tak ada agen rahasia yang lain untuk menuntaskan masalah itu, akhirnya mau tak mau Tuan Song pun harus menerima kembali titah raja sebagai agen rahasia. Ketika Tuan Song memberitahukan hal tersebut kepada Yongsin, Yongsin terlihat sangat kesal karena tak ingin Tuan Song berada dalam bahaya lagi. Tak hanya Yongsin, Chun Sam pun terlihat sangat terkejut saat Tuan Song berkata bahwa dirinya akan melakukan misi rahasia lagi. Saat itu, Tuan Song memberikan dokumen pembebasan Chun Sam sebagai budak. Chun Sam yang bahagia sekaligus haru saat menerima dokumen itu bersujud di hadapan Tuan Song kemudian memeluknya. Esok harinya, Tuan Song berjalan sendiri untuk melakukan misinya tanpa didampingi oleh Chun Sam dan Yongsin. Namun, secara mengejutkan, Chun Sam dan Yongsin rupanya sudah berada di sana untuk ikut dalam misi rahasia tersebut. Akhirnya, mereka pun pergi bersama untuk menuntaskan misi itu. Oke Cingu, itulah akhir kisah dari drama ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikannya di channel Mimin. Semoga kalian semua selalu sehat serta diberi rezeki yang melimpah. Jangan menyerah dan tetap semangat menjalani hidup. Sampai jumpa di drama-drama seru lainnya. Gumawo, bye-bye.